Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Kali ini, kita akan bahas cerita nyata yang lagi viral tentang seorang TKI asal Indonesia yang ternyata bukan hanya kerja di luar negeri, tapi justru dinikahi sama majikannya sendiri. Seorang wanita Prancis yang usianya terpaut jauh. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar agar kita selalu diberi kemudahan dan keberkahan namanya. Bagas, umur 29 tahun, asal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, hidupnya udah penuh perjuangan. Ayahnya cuma buruh tani yang kerja dari pagi sampai sore. Hasilnya pun kadang gak cukup buat makan sekeluarga. Ibunya bantu-bantu tetangga, nyuci, masak, atau jualan keliling seadanya. Kadang buat beli beras aja, harus nunggu uang pinjaman dari koperasi. Bagas paham betul arti kata pas-pasan. Karena dari kecil, hidupnya memang serba kurang. Waktu kecil, cita-citanya sederhana banget. Bisa kerja dan bantu keluarga. Tapi karena kondisi ekonomi, Bagas cuma sempat sekolah sampai SMP, lulus pun udah syukur, karena banyak temannya yang bahkan berhenti di tengah jalan buat bantu orang tua. Sejak remaja, Bagas udah kerja serabutan, dari kuli bangunan, tukang cuci, motor, sampai buruh pabrik yang gajinya pas-pasan dan kerjanya kayak robot tiap hari. Sampai akhirnya, suatu hari, tetangganya yang baru pulang dari luar negeri, cerita soal kerja sebagai TKI. Kerjanya memang berat, tapi gajinya jauh lebih besar. Dari kerja di kampung, ada peluang buat bantu keluarga, dan mungkin mengubah nasib. Dari situlah, Bagas mulai tertarik. Ia cari info, ikut pelatihan, belajar bahasa asing sedikit-sedikit, dan menabung buat urus berkas. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan sempat ditolak 2 kali. Tapi dia nggak nyerah. Akhirnya, doa dan usahanya terbayar juga. Ia dapat penempatan di luar negeri, tepatnya di sebuah kota kecil di Prancis. Waktu dengar nama negara itu aja, Bagas masih agak asing, tapi dia siap berangkat. Sesampainya di sana, dia disambut oleh majikannya, seorang wanita karier bernama Madame Louise. Wanita bule berumur 49 tahun itu terlihat sangat elegan dan mandiri. Rumahnya besar, rapi, dan wangi. Bagas sempat minder, tapi dalam hati dia bertekad, saya di sini buat kerja, bukan buat main-main. Yang dia belum tahu adalah nasibnya sebentar lagi akan berubah total. Hari-hari pertama di rumah itu, Bagas sempat kaget dan canggung. Semua serba teratur, modern, dan sunyi. Gak ada suara ayam berkokok, gak ada tetangga teriak-teriak manggil dari pagar. Bahkan suara mobil pun jarang terdengar. Gaya hidup di sana terasa sangat berbeda, penuh dengan rutinitas yang tenang dan tertata. Tapi yang bikin Bagas cepat nyaman, justru sikap Louise. Meski statusnya majikan, Louise memperlakukan Bagas dengan hangat, seolah bukan pembantu, tapi bagian dari rumah itu. Dia nggak pernah membentak, selalu bilang merci setiap Bagas selesai kerja, dan kadang bahkan masakin makan malam untuk mereka berdua. Bagas pun gak mau setengah-setengah. Dia kerja sepenuh hati, dari bersihin jendela sampai urus taman. Dia belajar masak menu-menu sederhana Eropa, dan tetap masakin nasi goreng khas kampung buat dirinya sendiri. Malam-malam jadi waktu yang paling dia tunggu. Biasanya setelah makan, mereka duduk di dapur sambil minum teh. Di sanalah cerita mulai mengalir. Bagas sering cerita soal sawah, langit kampung yang penuh bintang, dan masa kecilnya yang sederhana. Louise bercerita tentang hidupnya yang hampa sejak ditinggal pasangannya 5 tahun lalu. Dari situlah muncul rasa yang aneh. Bukan cinta langsung, tapi kayak saling menemukan. Hingga suatu malam, Louise berkata pelan, "You're not just a helper, you're special." Bagas sambil menatap matanya dalam. Bagas cuma diam, tapi dalam hatinya, kalimat itu nggak bisa dia lupakan. Tiba-tiba,
Pada suatu hari yang sejuk di musim gugur, Louis ngajak Bagas jalan-jalan keluar kota. Mereka naik mobil sambil dengerin musik pelan, melewati pepohonan yang daunnya mulai berubah warna jadi kuning kemerahan. Udara dingin tapi segar, dan suasana seperti itu bikin hati terasa tenang. Sepanjang perjalanan, mereka ngobrol santai, kadang ketawa bareng karena hal-hal sepele. Kayak waktu Bagas salah nyebut nama makanan Prancis, Louis ketawa terpingkel-pingkel, tapi dengan tawa yang hangat, bukan mengejek. Hari itu, mereka makan siang di sebuah restoran kecil yang nyaman, lalu lanjut jalan-jalan di danau yang tenang. Bagas merasa aneh, bukan seperti pekerja yang sedang sleep, tapi seperti seseorang yang benar-benar dihargai. Malamnya mereka menginap di sebuah penginapan tua yang tenang dan penuh nuansa klasik. Hawa dingin musim gugur membuat mereka duduk lebih dekat di ruang perapian. Louis tampak lebih tenang dari biasanya, tapi sorot matanya dalam. Lalu tanpa diduga, dia berkata pelan, "Bagas, would you be with me, not just as my helper, but as my partner?" Bagas langsung terdiam. Dalam hati, ia bergolak. Saya ini cuma TKI biasa, dan dia majikan. Bule pula, wanita pula, pikirnya. Tapi wajah Louis serius. Dia bilang, sudah lama hatinya kosong, dan dia nggak cari siapa yang kaya atau tampan. Tapi, seseorang yang bisa buatnya merasa dicintai, tanpa syarat, dan itu, dia temukan di Bagas. Bagas galau berat. Malam-malamnya jadi nggak tenang. Tiap kali rebahan, pikirannya selalu muter ke omongan Louis. Bukan karena nggak ada rasa, tapi karena semua ini di luar bayangannya. Cinta antara TKI dan majikan aja udah luar biasa asing buat orang kampungnya. Apalagi kalau majikannya perempuan, bule, dan usianya jauh di atas dirinya. Diet, takut dicap aneh, takut dihujat di media sosial kalau sampai ceritanya viral. Dan yang paling dia takutin, orang tuanya di kampung. Bagas tahu betul, mereka pasti nggak bakal mudah nerima kenyataan kayak gitu. Dia nggak pengen bikin malu, tapi dia juga nggak bisa bohong soal perasaannya sendiri. Selama masa-masa itu, Louis nggak pernah sekalipun memaksa. Dia tetap bersikap seperti biasa, tetap ramah, tetap hangat, tetap memperlakukan Bagas dengan hormat. Suatu malam dia bilang dengan suara lembut, "Aku akan tunggu keputusanmu. Apapun itu, aku tetap menghargai kamu." Karena cinta itu bukan kepemilikan, tapi kebebasan memilih. Kalimat itu terus terngiang di kepala Bagas. Beberapa minggu setelah itu, Bagas mulai sadar bahwa hidup ini memang cuma sekali. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin penilaian orang, sampai lupa nanya ke diri sendiri, apa ini bikin aku bahagia? Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Bagas berani menjawab jujur. Iya. Setelah berbulan-bulan menimbang, merenung, dan enggak henti-hentinya berdoa, Bagas akhirnya memberanikan diri menyampaikan jawaban yang selama ini ia pendam. Jenkins, pelan tapi mantap, ia menatap Louis dan berkata, "Saya siap, madam." Kalau memang cinta ini jujur dan tulus. Louis terdiam sesaat, lalu tersenyum-senyum yang tulus dan penuh haru. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Itu air mata bahagia yang sudah lama nggak ia rasakan sejak kehilangan orang yang dulu ia cintai. Kali ini, dia menemukan cinta baru, cinta yang sederhana, tapi nyata. Beberapa minggu setelah itu, mereka menikah secara hukum sipil di Prancis, tanpa pesta besar, tanpa gaun mewah, tapi dengan janji yang tulus dari dua hati yang saling memilih. Sejak saat itu, status Bagas berubah, bukan lagi sekadar TKI atau pembantu rumah tangga, tapi seorang suami, pasangan, dan sahabat seumur hidup. Louis mengenalkannya ke teman-temannya, ke keluarganya, dengan bangga. Bahkan ketika ada yang meragukan, Louis berdiri paling depan membela Bagas. Yang bikin Bagas makin yakin adalah, Louis hingga mencintainya, karena rupa atau status, tapi karena rasa saling menghargai. Dan di dunia yang penuh penilaian ini, cinta seperti itu rasanya seperti rumah, aman dan utuh.
Teman-teman, kadang cinta datang dari arah yang gak kita duga. Bisa beda usia, beda budaya, bahkan beda jenis hubungan. Tapi kalau hati sama-sama tulus, gak ada yang mustahil. Bagas adalah bukti bahwa seorang TKI pun punya hak untuk dicintai dan dihargai, bukan cuma jadi orang bayaran di negeri orang. Sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang butuh inspirasi. Tulis di komentar, kalau kamu jadi Bagas, apa kamu akan ambil keputusan yang sama? Wassalamualaikum. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.